apa kabarnya? Sehat semuanya? Langsung yakin semuanya pasti sehat-sehat. Oke, kita mau mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita tos dulu sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik. Tos. Tos. Oke, nah sekarang kita mau mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesainya bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau angkat satu pujian. Yesus, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semua pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yeay, kita tepuk tangan. Oke, kita selanjutnya kita mau nyanyiin satu pujian lagi. Allahku besar. Kita nyanyiin sama-sama ya dengan suara yang kencang. Jangan lupa gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Kita nyanyi sekali lagi.
ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Oke, kita angkat satu pujian lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pam 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 pam, sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus perlindunganku. Pam pam pam. Oke, kita mau sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita nyanyiin lagu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyiin sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
Halo adik-adik, hari ini Lause mau cerita yang diambil dari kitab Keluaran. Adik-adik sudah pada bawa Alkitabnya kan? Coba angkat Alkitabnya, Lause mau lihat. Wah, udah pada bawa. Adik-adik hebat, sekarang sudah pada taat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yuk. Alkitab, Alkitab. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Look Alkitabnya. Buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, kita berdoa yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin waktu ini. Dalam Tuhan Yesus, kami dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kitab Keluaran dimulai dengan cerita dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Mesir. Ada berapa bangsa adik-adik? Ya, dua. Ada apa aja? Bangsa Mesir dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, bangsa Israel tinggal di daerah Mesir yang bernama Goshen. Orang-orang Israel percaya kepada Allah, tetapi bangsa Mesir tidak, karena mereka dipimpin oleh Raja Firaun yang baru, yang tidak mengenal Allah. Firaun seketika melihat sekelilingnya bahwa bangsa Israel makin bertambah banyak. Firaun takut suatu saat bangsa Israel menjadi musuh mereka dan mereka berperang melawan mereka dan mereka akan pergi dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Firaun? Firaun membuat orang Israel menjadi budak mereka. Mereka harus bekerja untuk bangsa Mesir. Bangsa Israel bekerja dari pagi hingga malam hari. Mereka harus mengambil jerami. Mereka harus membuat batu bata. Untuk siapa adik-adik? Ya, betul. Untuk bangsa Mesir. Adik-adik, meskipun bangsa Israel bekerja dengan keras, jumlah mereka tidak berkurang. Justru jumlah mereka semakin bertambah. Raja Mesir juga memanggil bidan-bidan. Bidan itu yang membantu perempuan Israel melahirkan. Firaun memberi perintah kepada bidan Sifrah dan bidan Pua. Apabila mereka menolong perempuan Israel melahirkan, dan jika mereka melihat yang lahir itu anak laki-laki, mereka harus membunuhnya. Tetapi kalau bayi perempuan tidak apa-apa, dibiarkan hidup saja. Nah, tapi adik-adik tahu gak? Bidan Pua dan bidan Sifrah adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak membunuh bayi laki-laki yang disuruh perintah oleh Raja Firaun. Karena mereka takut akan Allah. Dan ketika Firaun bertanya kepada bidan-bidan itu mengatakan bahwa perempuan-perempuan orang Israel itu lebih kuat daripada perempuan orang Mesir. Sebelum bidan datang, mereka telah melahirkan dulu. Dan jumlah bangsa Israel semakin bertambah banyak dan semakin berlipat ganda. Firaun memberi perintah lagi. Setiap bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Tetapi yang perempuan tetap hidup. Karena perintah Firaun itu ada sebuah keluarga yang menyembunyikan bayi laki-laki mereka yang baru lahir selama 3 bulan. Selama berapa bulan adik-adik? 3 bulan. Tetapi karena bayi itu semakin besar, sudah tidak bisa disembunyikan lagi, maka bayi itu diletakkan di dalam peti pandan. Dan
ditaruhlah peti itu di tepi sungai Nil. Bayi laki-laki itu tidak dibuang, tetapi dari kejauhan kakak perempuan dari bayi itu melihat dari jauh apa yang terjadi dengan adiknya. Lalu adik-adik, saat itu putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi. Dan dia melihat ada sebuah peti dan dia meminta dayang-dayangnya untuk mengambil peti tersebut. Nah adik-adik, ketika putri Firaun membuka peti itu dan dia melihat ada seorang bayi yang sangat tampan. Dan hati putri Firaun itu dipenuhi dengan belas kasihan kepada bayi itu. Lalu ia berkata, pasti ini adalah bayi orang Israel. Lalu kakak perempuan bayi itu berlari ke putri Firaun dan berkata, apakah putri mau dicarikan seorang untuk menjaga bayi itu? Putri Firaun bilang, iya carikan. Dan kakak perempuan bayi itu pergi dan membawa ibu bayi itu. Lalu putri Firaun memberikan bayi itu kepada ibunya. Dan dirawat sampai besar, sampai waktu yang ditentukan. Dan bayi itu akan dikembalikan kepada putri Firaun. Nah adik-adik, ketika bayi itu makin besar, ibunya membawa anak laki-lakinya kembali ke siapa adik-adik tadi harus dibawanya? Iya, kepada putri Firaun. Dan anak itu diangkat menjadi anaknya. Sang putri Firaun itu memberi nama Musa. Siapa adik-adik? Ya, Musa. Katanya karena aku telah menariknya dari air. Nah adik-adik, dari cerita tentang bangsa Israel dan bangsa Mesir ini, kita bisa melihat bagaimana Allah menjaga umatnya yang percaya kepada Dia. Allah juga menjaga Musa, bayi laki-laki yang disembunyikan oleh orang tuanya, karena saat itu ada perintah untuk membunuh bayi laki-laki. Tetapi Tuhan menjaga Musa. Tuhan memakai putri Firaun untuk menjaga Musa. Allah menjaga Musa karena Allah akan memilih Musa untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Adik-adik, bagaimana Allah bisa menjaga dan memelihara Musa dengan luar biasa. Kita juga harus yakin bahwa Allah akan menjaga kita setiap hari. Bagaimana Allah menjaga kita adik-adik? Allah memberikan papa mama, koko cici, keluarga kita untuk menjaga kita. Lalu Allah juga memberikan peraturan-peraturan lewat pemerintah supaya kita taati, supaya kita tidak kena virus corona saat ini. Nah adik-adik, apalagi coba? Ya, Tuhan juga memberikan kita setiap hari nafas kehidupan. Tuhan juga memberikan kita makanan setiap hari. Itu juga adalah tanda bahwa Allah menjaga kita. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan melalui orang tua dan pemerintah kita adik-adik. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu mau menjaga kita. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Tuhan pimpin aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, jadi sekarang kita mau mulai beraktivitas ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 lembar karton warna biru, 2 lembar kertas HVS, gunting, lem ataupun double tip, dan spidol ataupun pulpen ataupun krayon yang bisa digunakan untuk menggambar. Jika adik-adik punya, juga boleh menggunakan yang berwarna-warni.
Nah, untuk langkah pertama, kita mau membuat sebuah keranjang seperti ini. Nah, mari kita gambar ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengambil keranjang yang telah kita buat dan ditempelkan di bagian karton biru. Nah, setelah ini, adik-adik boleh hias sesuka hati menggunakan spidol ataupun pensil warna ataupun krayon yang adik-adik miliki di rumah. Nah, boleh berkreasi sebebas mungkin, mau menggunakan yang warna-warni, mau membuat matahari, atau membuat burung-burung kecil. Boleh berkreasi sebebas mungkin. Jadi deh, adik-adik boleh berkreasi bersama dengan orang tua, dengan kakak, ataupun siapapun. Nah, seperti ini ya hasilnya. Silakan beraktivitas teman-teman. Adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Ikutin gerakan aku. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami. Tuhan, berkati aktivitas kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.